guru kita untuk menyampaikan tausiah dan tadabbur Hijrahku Bahagiaku yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di awal tahun baru Hijriah 1439 ini semua yang hadir di sini dimulakan oleh Allah dengan mendapatkan ampunan atas semua dosa-dosa. Sungguh berbahagia sekali ketika permulaan segala sesuatu dimulai dengan bersihnya kita dari dosa-dosa dan mendapatkan ampunan darinya. Dan saya doakan juga semoga semua yang ada di sini dan keluarga yang dicintai serta karib kerabat lainnya dan umat Islam khususnya memulai kembali perjalanan hidupnya dengan fokus untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hijrahku bahagia. Sungguh benar adanya, sehingga sang bapak monoteisme Ibrahim alaihissalam diabadikan perjalanan bahagianya, perjalanan hijrahnya menuju bahagianya oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Safat ayat 99, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdini. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi berjalan menghadap Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah menuju Allah di jalan Allah dengan niat karena Allah dan memohon pertolongan kepada Allah, dia pasti dapatkan di buminya Allah muragaman katsiran wa sa'a. Akan didapatinya banyak jalan-jalan kebahagiaan, tempat-tempat kegembiraan, dan pada saat yang sama diberikan kepadanya kelapangan, keluasan. Di luar jangkauan persepsi manusia, orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang sedang menuju pulau bahagia. Orang-orang yang berhijrah adalah orang yang menuju tujuan bahagia dan mulia sesungguhnya. Untuk itu pada hari ini di masjid yang mulia ini, Masjid Agung Al-Azhar, saya mengajak, yuk kita berkomitmen untuk memperbaharui kembali hijrah hidup kita sebagaimana Ibrahim. Kita baca surah Safat seraya memohon kepada yang Maha Kuasa untuk menolong kita, memampukan kita untuk berjalan di atasnya, dan tolong kita untuk istiqomah di jalannya, dan dimampukan kita di atas jalan ini berjumpa dengannya dan konsisten di atas jalan agamanya, mati lalu dibangkitkan untuk kembali berjumpa dengannya. Di permulaan ini saya ingin mengajak, mari berkomitmen seperti dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdini. Dan Ibrahim berkomitmen, wa qala, sesungguhnya dhahibun ila rabbi, akan pergi berjalan menuju Tuhanku
Dan aku yakin Tuhanku pasti tunjukkan aku. Barang siapa yang memulai awal tahun barunya dengan prinsip ini, insya Allah akan disempurnakan jalan hidayahnya, insya Allah akan disempurnakan hijrahnya, insya Allah akan disampaikan kepada tujuannya. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni dhaibun ila rabbi sayahdini. Sesungguhnya aku akan pergi menuju Tuhanku, dan Tuhanku pasti tunjukkan aku. Mudah-mudahan komitmen ini sungguh-sungguh kita pegang. Mungkin ada baiknya saya ulangi sekali lagi, agar kita punya tekad yang kuat, kita punya tempat berpijak yang kokoh untuk melompat melakukan perubahan-perubahan besar di masa depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni dhahibun ila rabbi sayahdini. Sesungguhnya aku akan pergi menuju Tuhanku, dan Tuhanku pasti tunjukkan aku. Amin ya rabbal alamin. Ini komitmen awal jika ingin menjadi orang yang paling bahagia. Ketika perjalanan sudah kita tentukan, tali bahtera sudah kita lepas, dan layar sudah terkembang untuk menuju pulau bahagia, beberapa hal ingin saya ingatkan pada kita semua. Bagaimana agar perjalanan menuju bahagia dalam hijrah ini tetap sampai dan terjaga dalam jalan. Yang pertama, cuma ada satu jalan dalam berhijrah itu. Jalan itu adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Satu hari diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah membuat satu garis. Di garisnya pasir di atas tanah itu. Inilah jalan lurus itu. Lalu di sampingnya Rasul membuat garis-garis cabang dari garis itu. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Rasul kemudian mengatakan, cabang-cabang di jalan ini adalah jalan-jalan setan, dan setiap jalan yang akan menyimpangkan kamu dari jalan lurus ini, ada setan yang senantiasa menanti di situ, sehingga kamu tidak pernah sampai kepada tujuan hijrah, sehingga kamu tidak akan pernah mencapai kebahagiaan dalam berhijrah. Saudara-saudara yang saya muliakan dan saya cintai, muslimin dan muslimat, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam perjalanan hijrah kita Allah mulakan dengan ampunan. Sungguh orang yang paling berbahagia adalah orang yang sudah punya tekad kuat untuk berjalan menjumpai Allah dalam hidupnya, terus memulainya dengan memohon ampunan atas dosa-dosa semuanya, lalu bersiap untuk berjalan di atas jalan yang lurus itu. Nastaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaih. Saudara, memohon ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla karena kita belum mengenalnya. Memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata kita belum mengagungkan sebagaimana mestinya. Bagaimana caranya? Karena kita tidak mengenalnya, sehingga kita pada akhirnya tidak mengagungkan sebagaimana patutnya.
maqaddarnallaha haqqa taqdiri. Kita belum melakukan Allah sebagaimana patutnya. Bertasbihlah yang banyak. Sebab memohon ampun akibat kebodohan kita tentang asmanya adalah dengan bertasbih. Memohon ampun kepada Allah akibat kebodohan kita tentang sifat-sifatnya adalah dengan bertasbih. Memohon ampun atas dosa-dosa akibat kita tidak memahami hikmah perbuatan-perbuatan dan tindakan Tuhan adalah dengan bertasbih. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ingin saya sampaikan kepada jamaah sebuah tasbih yang sangat agung nilainya. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Mulai dari yang paling mendasar adalah persepsi dan pengetahuan kita tentang Tuhan yang selama ini kotor, yang selama ini ternyata menyimpang. Ta'ala Allahu amma nasifu, Ta'ala Allahu amma nasifu. Allah itu tidak seperti yang kita duga dengan pengetahuan kita yang bodoh. Allah lebih tinggi dari semua puja dan puji kita. Ma nuhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsi. Apapun pujian kita tidak akan pernah sampai pada hakikat kemuliaan dan ketinggian zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia Maha Tinggi, Maha Terpuji, sebagaimana Dia mengajarkannya kepada kita. Saudara, ada orang berkata begini, tidak usah marah pada ateis, karena Tuhan pun ateis, karena Tuhan tidak bertuhan. Ta'ala Allahu amma yasifun. Ta'ala Allah amma yasifun. Tuhan saja ateis karena Tuhan tidak bertuhan. Tuhan saja tidak marah pada orang ateis. Lalu dalilnya la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sungguh kacau otak orang ini. Tapi jangan-jangan kita bagian darinya. Karena kita sendiri sebetulnya belum mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, belum memuliakan Allah sebagaimana patutnya. Ada satu kaum dengan keyakinannya sebelum makan diambil sedikit dari makanannya, ditaruh sejumput di atas rajutan janur, ini untuk Tuhan. Diambil lagi sejumput dari makanannya setiap hari, diletakkan di dalam rumah, diletakkan di tokonya, di ujung jalan, di kantornya. Sejumput dari sisa makanan yang diberikan untuk Tuhan. Maksudnya ingin memuliakan Tuhan, tapi pada hakikatnya dia sedang melecehkan Tuhan. Ta'ala Allahu amma yasifun. Tapi ketika saya coba dalami diri kita sendiri, rupanya apa yang mereka lakukan juga kita lakukan. Coba lihat, hanya sejumput dari harta kita yang kita berikan untuk Allah dan agamanya. Betul. Hanya sejumput dari waktu kita yang kita berikan untuk Allah dan agamanya. Betul. Hanya sejumput dari tenaga kita yang kita alokasikan untuk Allah dan agamanya. Betul. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Ta'ala Allahu amma yasifun. Sungguh ini hari yang berbahagia. Saudara-saudaraku, kita semua adalah hamba yang bodoh dan lemah, tapi bangkit. Ayo berhijrah. Mari berhijrah. Karena berhijrah itu membahagiakan. Di bumi hijrah itu kita dapatkan banyak kesenangan. Mari berhijrah. Karena di bumi hijrah kita nanti kita akan mendapatkan banyak sekali kelapangan. Mari mulakan hijrah kita dengan mohon ampun. Dan ampunan pertama yang kita mohonkan kepada Allah atas dosa-dosa kita adalah dosa kita akibat kita tidak mengenalnya, sehingga kita tidak mengagungkannya sebagaimana mestinya. Subhanallah wa bihamdi. Katakan Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi
wa zinata arsy wa midada kalimati. Sungguh tasbih adalah tasbih yang luar biasa. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa membacanya. Sedikit saya mencoba membantu dengan semua kebodohan dan keinginan saya, berharap agar setelah penjelasan tasbih yang satu ini lalu kita baca dan diampunkan kita dari akar semua persoalan, diampunkan kita dari akar semua dosa, yaitu kebodohan kita tentang Tuhan kita, tentang Allah Azza wa Jalla, akibat kita tidak mengagungkan sebagaimana mestinya. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha terpuji. Ya Allah, aku puji Engkau dengan bertasbih kepada-Mu. Makna kalimat ini adalah Subhanallah, tidak ada sedikit pun celah pada dirimu, tidak ada sedikit pun hina pada dirimu, baik pada zat-Mu, pada asma-Mu, pada perbuatan-Mu, pada semua ciptaan. Subhanallah, Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Pikiran kami yang kotor, perasaan kami yang rendah, diri kami yang hina. Subhanallah, semua yang berasal darimu adalah suci. Ya Hayyu, wahai Zat yang maha hidup, kehidupan ini suci karena kehidupan ini adalah percikan dari asma-Mu yang suci. Ya Qayyum, semua pengaturan-Mu suci karena apapun yang terjadi di jagat raya ini dengan semua detailnya adalah Qayyumiyatuk, adalah bentuk pengaturan-Mu yang tidak pernah lelah. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dari atas ketinggian zat, dari atas ketinggian kekuasaan, dari atas kemuliaan yang tidak pernah bisa disetarakan, Kau kendalikan jagat raya dengan kudrah-Mu, dengan qaharmu, dengan kekuatanmu, dengan paksaanmu, dan semua itu adalah baik, suci. Kamilah dengan cara berpikir kami yang rendah, yang hina ini, kamilah yang bertindak dengan semua kehinaan kami karena kami berasal dari benda yang hina. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha terpuji. Adada khalqi, ku puji Engkau ya Allah dengan bertasbih kepadamu. Tasbihku sebanyak ciptaanmu, tasbihku memujimu sebanyak ciptaanmu. Adada khalqi, kami adalah ciptaan, orang tua kami adalah ciptaan, nenek kakek kami, Adam dan Hawa adalah ciptaan, anak kami adalah ciptaan, cucu kami adalah ciptaan. Kami semua hamba-Mu yang hina. Inni abdu ibnu amati, ibnu amati, nasiyati biyadi, ma'adin fiyya hukmu, adilun fiyya qadha, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, kami hamba, ayahku, kakekku juga hamba-Mu yang hina. Ya Allah, kami hamba, ibu perempuan itu hamba-Mu yang hina. Nenekku perempuan tua itu adalah juga hamba-Mu yang hina. Ya Allah, ubun-ubun kami ada di ujung jemari, karena kehidupan kami tergantung pada kekaman-Mu. Bahkan kalbu kami ada di ujung jemari, Kau
bolak-balikkan segenap diri dengan semua kudrah. Nasihatin yadi ma min fiyya hukm. Ya Allah, hukum apapun yang menimpa diriku, yang menghukum diriku, adalah aturanmu yang sudah ada sebelum aku ada. Dan semua adalah hikmah. Hikmah dari keadilanmu. Ma'adhin fina hukm, adilun fina qadha. Musibah apapun yang menimpaku adalah bentuk keadilanmu akibat kesalahanmu. Suci Engkau ya Allah, sungguh maha suci Engkau ya Allah. Hukummu adalah keadilanmu. Apapun yang menimpaku, itulah bentuk keadilan yang pantas untuk kuterima darimu. Saudaraku, mari bertasbih kepada-Nya dengan memuji, memuliakan, dengan mengatakan as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Untuk itu ya Allah, aku bermohon kepadamu dengan perantaraan asma yang menjadi milikmu dan tidak pantas bagi yang lain. Hanya Engkau yang pantas menggunakan nama itu, karena Engkau yang menamai dirimu sendiri dengan nama itu. Aku bermunajat kepadamu ya Allah dengan perantaraan asma-Mu yang Kau turunkan di dalam kitab suci. Di setiap asma-Mu ada pintu-pintu surga. Barang satu saja percikan asma-Mu Kau berikan kepada kami, Kau fahamkan kepada kami, terbentanglah kepada kami jalan untuk berjumpa dengan-Mu. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Jalanku untuk berjumpa dengan-Mu wahai Tuhan adalah lewat pintu asma. Ya Allah, ajarkan kepadaku nama-Mu yang Kau turunkan di dalam kitab suci, yang Kau ajarkan kepada hamba-hamba pilihan-Mu yang Kau kehendaki. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyubur iman yang ada di dalam dadaku. Jadikanlah Al-Quran penghapus semua kesedihanku, dan cuma Al-Quran yang bisa lakukan itu. Dan jadikanlah Al-Quran yang penghapus semua duka-duka derita hidup, karena cuma Al-Quran yang bisa lakukan itu. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa ridha nafsi. Maha terpuji Engkau ya Allah dengan semua kesucian-Mu. Kami yang membutuhkan-Mu, tapi Engkau yang terus memberi kami. Engkau yang tidak membutuhkan kami, tapi Engkau yang tidak pernah berhenti menyayangi kami. Wa ridha nafsi. Ya Allah, maha suci Engkau dan maha terpuji Engkau. Wa zinata arsy, seberat timbangan arsy. Makhluk terberatmu adalah arsy. Kupuji Engkau wahai Zat yang maha suci, seberat timbangan arsy, singgasana. Wa midada kalimati. Ya Allah, kupuji Engkau wahai Zat yang maha suci, sebanyak kalimat-Mu yang tak terhingga itu. Saudaraku, bagi siapa yang ingin berhijrah, berjumpa dengan Tuhannya, jalan lurus itu sudah dibentangkan. Bagi siapa saja yang ingin berhijrah, pegang satu syarat. Laka uwanan walaihi tamam. Tugas kamu memulainya, Tuhan kamu yang akan menyempurnakannya. Bagi siapa yang sudah siap berhijrah untuk berjumpa dengan Tuhan, tugas kamu cuma memulai. Tugas Allah menyempurnakan untukmu, asalkan senantiasa konsisten berada di atas jalan itu. Perjumpaanmu untuk yang satu, karena yang satu dan cuma ada satu jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sudah pernah di atas jalan ini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin.
Sudah terbukti bahwa yang berjalan di atas jalan ini adalah orang-orang yang pernah mendapatkan nikmat, dan dialah orang-orang yang pernah berbahagia sesungguhnya. Dan mereka lah yang akan berjumpa dengan Tuhannya dan dipastikan sampai ke depan pintu surganya. Dan Tuhannya pasti akan menyambutnya dengan salam. Salam qaulan min Rabbir Rahim. Di atas jalan ini, saudara-saudaraku, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lewat bertasbih, maka bermohon ampun pula atas semua dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan. Perjalanan hijrah akan menjadi ringan. Tugas kamu cuma bertekad, dan Tuhanmu yang akan mampukan kamu untuk istiqamah. Karenanya di atas jalan hijrah perlu akidah, perlu amal, dan perlu doa. Saya ulangi, 3 komponen penting bagi siapa yang istiqomah di atas jalan hijrah. Perlu kekuatan akidah, perlu keberanian dalam beramal, dan tidak pernah putus untuk berharap dan berdoa kepada Tuhan-Nya. Yakinlah, Tuhan pasti akan memberikan petunjuknya pada kamu kalau kamu kuat dan konsisten dengan akidah kamu. Saudara-saudara yang saya cintai, ada 4 mukjizat hijrah Nabi SAW yang kasat mata, dan mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat kita semua untuk berhijrah agar kita semua menjadi orang yang berbahagia. Yang pertama, orang-orang musyrikin Mekah tidak tahu saat Nabi akan berhijrah. Bahkan Allah bikin mereka mengantuk dan tertidur. Hanya dengan satu syariat, Rasulullah diminta untuk mengambil pasir di atas tanah, lalu dilempar ke atas langit sambil membaca, waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yusirun. Mereka terkantuk lalu tertidur, terbangun setelah Rasulullah berlalu tak terlihat. Di atas kepala mereka bertumpuk pasir yang disebar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya minta Anda jangan lakukan hal yang sama. Nanti kelilipan diri sendiri. Tapi substansinya itu, mulailah, jangan takut untuk melangkah. Dan orang-orang kafir tidak akan melihat kamu. Kamu cuma tinggal punya satu keyakinan akidah. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Melangkah saja, melangkah saja. Hanya kelihatan yang mereka akan mengganggukan. Sungguh ada mujizat yang kedua. Memang ketika Rasulullah hendak keluar dari kota Mekah menuju Madinah, ada intelijen yang luar biasa dikirim oleh musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy punya intelijen yang luar biasa dan sangat ganas, pembunuh bayaran. Dialah Suraqah. Tapi mujizat orang-orang berhijrah ditunjukkan oleh Allah lewat baginda Rasulullah SAW. Terjerembab kuda Suraqah, berdiri lalu terjatuh, gemetar dan pedangnya pun terjatuh. Berhijrahlah dengan satu keyakinan, dengan kekuatan akidah. Ketika Abu Bakar ketakutan, Muhammad, ketika Abu Bakar menangis, bukan menangis karena takut mati, bukan. Orang yang berhijrah adalah orang yang berbahagia, yang ditangisi oleh As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, sosok yang selalu membenarkan Tuhannya ini, menangis hijrah bersama Rasul di Bukit Sur, bukan karena takut, tapi khawatir Rasulullah terbunuh, lalu Islam tidak menyebar lagi. Khawatir risalah ini kemudian tidak menyebar. Dia tinggalkan tokonya, dia tinggalkan keluarganya demi menyebarkan risalah. Apa kata Abu Bakar? Andai dari atas Bukit Sur mereka menatap kedua kakinya, pasti lihat kita di bawah. Pasti. Karena
Di Bukit Sur itu tidak ada gua yang dalam. Andai pasukan kafir pada saat itu menatap ke bawah, kakinya saja dilihat, niscaya melihat Rasul dan Abu Bakar Siddiq. Apa kata Rasulullah? Menenangkan Abu Bakar. Abu Bakar, masih yakinkah engkau Allah adalah yang ketiga dari kita berdua? Allah adalah yang ketiga dari kita berdua. Ini akidah. Persepsi harus kuat. Allah adalah yang kedua ketika kita sendirian, dan Allah tidak pernah tinggalkan kita. Melangkahlah wahai muhajir. Tugas kamu cuma mengawal, Tuhan kamu yang menyempurnakan. Tugas kamu berjalan, Tuhan kamu yang menutupi mata orang-orang musyrikin untuk melangkah, berhijrah. Enggak usah di tengah jalan, memang pasti ada ancaman, tapi yakinlah, jika kamu berdua, Allah yang ketiga. Jika kamu sendiri, Allah lah yang kedua. Tenanglah, bahagialah wahai orang-orang yang berhijrah. Sampai satu ketika ada keajaiban lain. Ketika masih di Bukit Sur, di dalam gua, bukan gua sebetulnya, hanya semacam colokan batu di bukit sana. Tiba-tiba di mulut gua itu tumbuh pepohonan ranting-ranting, laba-laba kemudian membuat sarang. Datanglah sepasang burung merpati bertelur di sana, seakan-akan ini semua sudah lama terjadi. Ini mujizat lain. Mujizat lain buat orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia. Orang-orang yang berbahagia adalah orang yang berhijrah, yang hijrahnya selalu yakin bahwa Allah bersamanya, dan Allah Zat yang Maha Kuasa, Maha Sempurna. Sehingga orang-orang musyrik lumpuh logikanya, lumpuh semua teorinya di hadapan laba-laba yang sarangnya lemah itu. Lumpuh logikanya di hadapan burung merpati yang lemah itu. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan dengan semua bala tentaranya, dengan semua kecanggihannya, dengan semua kepandaiannya, sungguh lemah di hadapan orang-orang yang tertuju hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada mujizat lain saat berhijrah. Di tengah jalan Rasulullah melintasi peternakan Ummah Badi. Ada kambing kurus, lalu didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul kemudian menaruh bejana di bawah susu kambing itu. Tidak pernah berhenti, air susunya mengalir. Semua kaget dan terkagum. Wahai muhajir, wahai orang-orang yang berhijrah, berbahagia. Rezekimu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia. Tetapi sebagaimana semua pergerakan itu akan gagal kalau sudah menyimpang dari tujuan. Semua hijrah pasti gagal kalau sudah menyimpang dari tujuan. Katakan sekali lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni dhahibun ila rabbi sayahdini. Sesungguhnya aku akan pergi menuju Tuhan, dan Tuhanku pasti tunjukkan aku. Ingat, mulailah dan Tuhanmu yang menyempurnakan. Melangkahlah dan Tuhanmu yang akan sampaikan ke tujuan. Bergeraklah dan Tuhanmu yang mampukan istiqamah dengan akidah.
tapi juga dengan amal. Dengan amal. Bangsaku Indonesia, khususnya Muslim Indonesia, dengan semangat 212-nya, ya memang masih banyak orang-orang munafik yang tidak paham. Belakangan ini memang aroma komunisme seperti kentut rasanya. Terasa baunya tapi belum kelihatan bendanya. Saya cuma ingin mengingatkan muslimin dan muslimat, dan saya tidak ingin memojokkan siapapun terhadap apa yang saya sampaikan ini. Tapi saya kira ini bagian penting untuk saya sampaikan ke seluruh Indonesia di awal tahun baru Hijriah. Sekali lagi saya tidak ingin menyudutkan siapapun. Begini, ketika Indonesia berkiblat ke barat, mencari ilmu ekonomi ke barat, bahkan berhutang ke barat, masuklah sampah-sampah ideologi kapitalisme, materialisme. Betul. Bahkan tauhid kita pun bercampur kapitalisme. Bahkan sujud-sujud kita pun bercampur dengan materialisme. Sehingga kebahagiaan kita puncaknya bukanlah ketika kita bersujud, tapi ketika dapat materi kemudian bersujud. Sujud syukur kalau sudah mendapatkan materi. Tapi sujud-sujudnya tidak dinikmati ketika mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri memang. Saya hampir tidak ingin mempercayai, tapi ini sedang berjalan, bahwa clash of civilization, benturan peradaban Barat, Timur, dan Islam kelihatannya memang tidak terhindarkan. Barat dengan semua kapitalisme dan materialisme, Timur terutama diwakili oleh Cina dan sekutunya dengan semua sosialisme dan komunisme. Memang orang-orang yang beraliran ideologi komunisme di dunia ini mungkin tidak lebih dari 15%. Artinya lemah mereka secara ideologi, tetapi secara politik mereka masih berjalan. Dan sayangnya, sebagian lembaga-lembaga politik Indonesia sudah sekolah politik, ada yang sudah 2 tahun, ada yang baru 1 tahun. Dan sebagian mereka meyakini bahwa sistem politik komunis kelihatannya menjadi solusi bagi Indonesia pada hari ini. Kenapa? Berdasarkan teori-teori yang diakui secara akademik oleh para pemikir tentang peradaban di muka bumi, bahwa abad 19 adalah abadnya Inggris, abad 20 adalah abadnya Amerika, dan abad 21 adalah abadnya Cina. Memang 40% produk dunia hari ini adalah buatan Cina. Sehingga kemudian banyak tokoh-tokoh negeri yang silau dengan materialisme Cina dan kemudian mengambil uang dari sana. Mau tidak mau, bangsa yang tidak mandiri ekonominya, bangsa yang sudah runtuh karakternya, bangsa yang sudah kehilangan jiwa falsafah bangsanya sendiri. Kok bisa seseorang yang ditugaskan untuk mengawal Pancasila di Indonesia berkata jangan marah pada ateis karena Tuhan pun tidak marah? Aroma komunisme memang tak terhindarkan. Sekali lagi, apa yang saya katakan ini tentu menuai resiko, tapi saya harus sampaikan. Dan saya tidak ingin pojokkan siapapun. Sampah-sampah ideologi komunisme akan masuk bersama uang itu. Selama kita tidak menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi, selama kita tidak bisa menjadi bangsa yang berkarakter, berhijrah kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bertauhid hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini dahimun ila rabbi sayahdi.
Saudara-saudara, tidak ada jalan untuk membentengi falsafah negara kita kecuali kita menggunakan narasi agama kita. Siapapun akan gagal memahami Pancasila kalau tidak meminjam narasi agama. Dan pendiri bangsa ini adalah tokoh-tokoh bijaksana yang sudah menempatkan ketuhanan Maha Esa pada sila pertama. Karenanya yakinlah, kalau Cina bisa maju, kalau Cina bisa sejahtera, dan Cina bisa menjadi pemimpin dunia abad 21 dengan komunisme, saya yakin Indonesia akan lebih maju, lebih kuat dari Cina dengan Islam. Allahu Akbar. Dan saya yakin Indonesia bisa berlipat-lipat sejahtera daripada Cina ketika umatnya kembali bertakwa kepada Tuhannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama wal ardh. Andai penduduk satu negeri kembali berkomitmen untuk beriman dan bertakwa, akan aku buka resleting langit, tercurah keberkahan ke langit, dari langit Indonesia ke buminya. Akan Allah bongkar tanah Indonesia dan keluar keberkahan-keberkahan, semua mineralnya. Syaratnya adalah berhijrah, menjadi bangsa yang beriman, menjadi bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, hijrahku bahagia di tingkat individu, di tingkat individu. Coba bertanya pada dirimu, siapa aku di hadapan Tuhanku? Seberapa mulia aku di hadapan Tuhanku? Pertanyakan itu. Kalau Anda sudah bertanya dengan dua pertanyaan itu, percayalah, ilmumu lebih tinggi daripada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Karena pertanyaan mereka paling tinggi, who am I? What is life? Dan ujungnya tertimbun reruntuhan pikirannya sendiri yang tidak pernah sampai pada tujuan. Tapi jika ingin sampai kepada tujuan yang paling tinggi, tanyakan dirimu pada hari ini, siapakah aku di hadapan Tuhanku? Seberapa mulia aku di hadapan Tuhan? Jawabannya adalah, kalau mau tahu siapa kita di hadapan Tuhan kita, periksa hati. Seberapa agung Allah di dalam hati. Seperti itulah pandangan Tuhanmu terhadapmu. Kalau mau tahu seberapa mulianya aku di hadapan Tuhan, lihat selama 1438, di mana kamu ditempatkan olehnya. Kalau ini menjadi orang yang sukses berhijrah di 1439 Hijriah, mulai hari ini penuhi sesaki dadamu dengan Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau ingin tahu siapa kamu dan kamu adalah mulia di hadapan Tuhanmu, mulai hari ini sesakkan dadamu dengan 3 hal. Penuhi qalbumu dengan asma-Nya. Katakan, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, subhanallah rabbis samawati sab'a wa rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca itu, membaca la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, subhanallah rabbis samawati sab'a wa rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah akan ampunkan dosa-dosanya, padahal sudah diampunkan sebelum dia meminta. Allah akan penuhi semua kebutuhannya, Allah akan berikan semua keinginannya. Anda akan menjadi orang yang berbahagia. Mohon kepada Allah agar bibirmu bahasa dengan menyebut asma-Nya, sehingga sesak kalbu dan dadamu dengan asma-Nya. Tapi jika ingin lebih, perbanyak bersyukur kepada Tuhan, perbanyak bersyukur kepada Tuhan. Dulu sebelum berhijrah biasanya begini, kalau doanya dikabulkan, bersyukur. Kalau tidak dikabulkan, bersabar. Setelah berhijrah, kalau doa tidak dikabulkan, bersyukur. Kalau doa dikabulkan, bersabar.
Kok begitu? Ya, dulu ketika kita berdoa adalah kita minta apa yang kita suka, lalu Allah berikan. Padahal itu berbahaya. Kalau kita minta yang kita suka, lalu Allah tidak kabulkan. Kalau Allah tidak kabulkan berarti itu kehendak Allah, dan kehendak Allah pasti bagus buat kita. Maka harusnya kita bersyukur. Jadi setelah berhijrah mudah-mudahan bisa berubah lagi, naik tingkat. Saya mau tanya, kalau doa dikabulkan bersyukur atau bersabar? Bersabar. Maksudnya kalau doa dikabulkan dan kita dapat nikmat, jangan makan sendiri, sabar. Bagi-bagi yang lain. Kalau hari ini kamu mendapatkan nikmat dan doa kamu dikabulkan, bersabar untuk tidak menikmatinya, berbagilah kepada yang lain. Tapi kalau hari ini doa kamu tidak dikabulkan dan kamu tidak mendapatkan nikmat, maka bersyukur, karena itu adalah kehendak Allah yang Maha Mulia. Berhijrahlah. Tak terasa sudah menjelang zuhur, padahal baru muqaddimah. Sabar, waktunya memang cuma segini. Ya, kepada saudara-saudara yang ingin berinfak untuk rohingya, saya kira tidak ingin seperti orang di sebelah sana yang memberikan sejumput rezeki atas nama Tuhan. Berikan yang terbaik. Tim untuk rohingya silakan berjalan sambil saya menghibur jamaah semua untuk berjalan menuju pulau hijrahnya, untuk terus mengembara di dalam hijrah. Begini, dalam berhijrah itu memang ada beberapa perangkat yang harus kita penuhi. Pertama, Rasulullah berhijrahnya sendirian atau berdua? Benar. Jadi kalau berhijrah itu jangan sendirian dan jangan jalan sendiri. Rasulullah SAW saja perlu sahabat yang bernama siapa? Abu Bakar. Dan ingat, ketika berhijrah, Rasulullah juga di backup oleh beberapa orang penting dalam hijrahnya. Jadi jangan berhijrah sendirian, terlalu gampang futur. Orang yang hijrahnya sendirian, lalu nggak ngaji, baca buku sendiri, baca Quran sendiri, nggak mau bergaul dengan orang-orang yang saleh, tidak mau berjamaah, biasanya mogok di tengah jalan. Awal-awalnya doang semangat, setelah itu balik lagi. Jadi begini, prinsip berhijrah itu kalau mau sukses, begini caranya. Satu, tinggalkan larangan secara revolusioner dan jalankan perintah secara berevolusi, evolusi. Jadi tinggalkan larangan secara revolusi dan jalankan perintah secara evolusi. Maksudnya begini, orang biasanya kalau sedang berhijrah itu kan bergelora jiwanya. Biasanya mau menjalankan semua perintah 100%. Tetapi meninggalkan larangan sedikit-sedikit, ini gak jadi biasa. Meninggalkan rokok hari ini biasanya 1 bungkus, ninggalinnya sebatang. Besok ninggalin 2 batang, hari ke-12 ninggalin, balik lagi biasanya penuh lagi. Meninggalkan larangan itu harus revolusi, tapi menjalankan perintah harus berevolusi. Ini yang sukses. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu kaidahnya dalam berhijrah. Tetapi jangan sendirian. Lihat, ada anak muda yang bernama Abdullah bin Abu Bakar yang pernah menginap bersama Rasulullah ketika 3 malam menginap di Bukit Sur. Abdullah inilah yang nginap di waktu malam, turun sebelum subuh dan keliling pasar, keliling keramaian di siang hari sampai sore.
ada berita apa yang bakal membahayakan Muhammad dan bapaknya Abu Bakar. Ini fungsi Abdullah. Sementara saudara kandung yang bernama Asma yang bertugas untuk membawa bekal dan dibutuhkan perempuan berani yang siap mendampingi. Itu Asma binti Abu Bakar. Dan keduanya di bawah kendali Amir Al-Fuhair yang mengontrol ini semua. Bahkan dalam perjalanan hijrah Rasulullah tidak sendiri. Satu-satunya orang yang bisa menunjukkan perjalanan hijrah Rasulullah yang tahu jalan-jalan tikus untuk bisa sampai Madinah adalah orang musyrik. Dipakai orang musyrik itu dalam hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah menitipkan 2 unta untuk dirinya dan Abu Bakar itu kepada si orang Quraisy dari suku Bani Adi. Jadi tidak sendirian. Ada Abdullah, ada Asma, ada Fuhail, dan ada orang musyrik. Jadi dalam berhijrah kita juga mesti cerdas. Jangan jalan sendirian, jangan sok tahu, dan tetaplah berinteraksi dengan situasi. Karena 5 menit lagi zuhur. Kalau mau disampaikan semuanya cukup banyak, tapi saya sudah menyampaikan yang penting-penting dalam berhijrah. Dan saya ingin tutup. Permulaan hijrah sudah Allah berikan di 212. Siap tetap menjaga semangat 212? Tetap setia bela Islam? Siap jaga Jakarta? Takbir. Kalau ada yang ingin menggagalkan pelantikan gubernur, siap melawan? Takbir. Tetapi tentu dengan cara-cara kita yang legal, dan jangan pernah berhenti untuk berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berislam sampai mati, hidup bersama Islam dan mati bersama Islam. Takbir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat tahun baru Hijriah. Kullu 'am wa antum bi khairin. Dan mudah-mudahan ini menjadi tahun keberuntungan buat kita semua dan tahun kebaikan buat kita semua, dan semoga kita dibahagiakan olehnya dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, telah usai acara kita pada kali ini, dan untuk menutup kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya atas nama acara apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.